Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Teras, tercerahkan dengan obrolan cerdas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Umi Nur Fadila. Saya di sini sebagai host dan tentunya pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan seorang perempuan yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa bagi saya, yang kali ini akan menemani kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama pembicara kita hari ini yakni Bu Nur Laila MH. Beliau ini seorang aktivis perempuan yang sangat luar biasa yang memiliki banyak inspiratif bagi kita semua. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema mengenai apa sih yang menjadi apa yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan. Nah, nantinya kita akan ngobrol santai dengan Bu Laila mengenai apa sih sebenarnya definisi dari perempuan yang berkemajuan. Nah, mungkin bisa langsung saja nggih Bu nggih, kita mulai nggih. Mungkin menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan dan apa yang menjadi latar belakang dari kita harus menjadi perempuan yang berkemajuan dan berdaya seperti itu? Iya. Jadi saya sebelumnya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Umi. Jadi kita sebagai perempuan, apalagi perempuan di Muhammadiyah, memang harus berbeda dengan perempuan-perempuan lain di luar Muhammadiyah. Kita harus selangkah lebih maju daripada yang lain karena Muhammadiyah ini adalah organisasi yang mendapat label organisasi modern. Tentu di dalam organisasi modern itu harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, baik itu dalam berpikirnya, dalam bersikapnya, dalam melangkahnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kemajuan yang ada di Muhammadiyah. Nah, di Aisyah sendiri kalau kita melihat dari latar belakang sejarahnya, di mana pada saat berdirinya itu budaya patriarki itu masih sangat kental sekali gitu ya. Kemudian Aisyah di lingkungan Jogja itu berani bersikap, berani mengadakan perubahan-perubahan. Lah itu juga termasuk dalam salah satu bentuk kemajuan perempuan yang berkemajuan, yang berpikiran berbeda, selangkah ke depan lebih dibandingkan yang lain-lainnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Aisyah penerus kami yang ada di jajaran pimpinan maupun sebagai anggota, untuk selalu mengenang sejarah masa lalu itu sebagai landasan kita tetap bersemangat dalam berjuang untuk memajukan wanita-wanita yang ada di sekitar kita itu. Berarti untuk menjadi perempuan berkemajuan itu kita harus berilmu ya Bu nggih? Sangat, iya. Berilmu dan beriman itu pasti. Karena kalau ilmu tanpa dilandasi iman juga akan tidak tahu sepak terjangnya itu entah itu salah atau benar tidak tahu. Tapi kalau ada dasar imannya itu insya Allah nanti akan bisa tercerahkan. Ya, berarti saya kan sering mendengar ya Bu ya, mengenai statement bahwa perempuan itu nggak harus untuk berpendidikan tinggi dan perempuan itu juga kalau nantinya berpendidikan tinggi itu akan istilahnya mengungguli suaminya gitu. Berarti statement seperti itu tidak bisa dibenarkan ya Bu ya? Ya, memang masih ada di masyarakat itu yang menomorduakan perempuan. Padahal sebetulnya kalau kita melihat dari lingkup yang kecil sajalah, dari satu keluarga. Kalau kemudian pendidikan perempuan itu tidak tinggi, rendah lah katakan, atau bahkan tidak berpendidikan, bagaimana kemudian dengan generasi penerusnya, anak-anaknya? Padahal kan sebetulnya guru yang utama, yang pertama bagi anak itu adalah seorang ibu, seorang perempuan. Karena itu sebetulnya pendidikan, pengalaman perempuan itu juga harus diberikan sejak dini dan dia harus diberi kesempatan yang sama setara dengan laki-laki. Gitu. Berarti memang bukan bermaksud untuk mengungguli suami ya Bu ya? Oh tidak. Tapi memang untuk mempersiapkan bagaimana nantinya kita mendidik anak-anak kita ya Bu. Betul. Kan di dalam sebuah keluarga ya Mbak ya, dalam sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan itu kan juga harus ada kesetaraan. Karena kalau misalnya tidak ada kesetaraan itu juga komunikasi juga nggak akan enak Mbak. Iya betul Bu. Iya, katakan misalnya ya. Betul. Jadi kalau suami bercerita itu kemudian mengajak diskusi, kalau istri tidak bisa mengimbangi itu kan juga berasa nggak enak kan. Nah, rasa krik-krik gitu ya Bu. Betul. Jadi sebetulnya sama, kita tidak bisa membedakan
memberi perlakuan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan itu sebetulnya nggak boleh itu. Iya. Kita punya hak yang sama ya Bu mengenai pendidikan. Jadi untuk para laki-laki yang ada di luar sana yang masih berpikir bahwa perempuan itu ketika dia berpendidikan tinggi untuk mengungguli suaminya itu tidak benar ya teman-teman ya. Karena memang sejatinya ilmu itu dinamis, selalu ada perubahan ya Bu ya. Dan kita perlu untuk mengupgrade diri kita gitu supaya kita juga terus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya Bu ya. Iya, di dalam Islam sendiri kan juga Allah itu juga menciptakan laki-laki dan perempuan itu kan juga sama Mbak, diperlakukan sama. Yang bedakan kan tingkat ketakwaannya kan. Itu masalah pendidikan, masalah kesempatan bekerja, kesempatan beraktivitas itu kan tidak ada. Iya, jadi sebetulnya sama kita ini. Ya Ibu, kita berlanjut ya Bu, mengenai kita sudah tidak asing lagi lah dengan yang namanya emansipasi wanita gitu kan. Dulu kalau saya baca di karangannya R.A. Kartini itu kan beliau sangat mengedepankan atau memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya Bu ya, supaya kita itu bisa setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, apakah gerakan perempuan berkemajuan ini juga ada hubungannya dengan gagasan emansipasi perempuan Bu? Iya, jadi kalau sejak awal tadi sudah saya ceritakan tentang sejarah berdirinya Aisyah ya Mbak ya, bahwa perjuangan seperti itu kan sudah terlihat betapa Ahmad Dahlan, Yai Ahmad Dahlan dan istrinya itu sangat memperhatikan eksistensi seorang perempuan, dan itu berlanjut sampai sekarang. Bukan berarti kalau saat ini itu kemudian wanita semuanya sudah berdaya, sebetulnya juga tidak Mbak. Wanita itu tetap dalam banyak kondisi itu pasti akan menerima efek negatif dari kondisi yang ada. Contoh saja misalnya ketika masa pandemi, kemudian banyak suami-suami yang akhirnya tidak bisa bekerja dengan optimal gitu ya. Kan yang merasakan itu kan perempuan. Bagaimana dengan kondisi yang ada dia bisa bertahan, dia bisa memberi makan kepada anak-anaknya, itu kan akhirnya perempuan kan. Ketika ada bencana itu kemudian pasti akan perempuan yang terkena efeknya. Ketika ada keputusan politik gitu yang kadang-kadang tidak berpihak pada perempuan, juga akan perempuan yang terkena imbasnya. Seperti itu. Jadi peran perempuan sebetulnya tidak hanya di ranah domestik saja, tapi di ranah publik itu juga diperlukan sampai sekarang. Pejuang-pejuang perempuan itu sampai kapanpun itu pasti akan dibutuhkan. Betul Bu. Iya, seperti itu. Jadi termasuk era Kartini itu salah satunya adalah juga orang yang memperjuangkan tentang emansipasi perempuan di masanya. Nah, kalau Aisyah itu kan berlanjut sampai sekarang dengan tantangan-tantangan yang pasti juga akan berbeda. Seperti misalnya korban trafficking, imigran, itu kan perempuan-perempuan juga yang menjadi korbannya. Itu. Iya, memang terkadang itu perempuan itu terbelenggu dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan domestik ya Bu ya. Padahal kita perempuan juga itu bisa mengambil peran gitu kan di layan publik juga gitu kan. Jadi kita perempuan juga diberikan kesempatan untuk bisa menjadi seorang pemimpin juga gitu. Betul. Tentunya sesuai dengan kodratnya, tidak menyalahi aturan Allah ya Bu ya tentunya. Jadi nggak harus didiskriminasi perempuan itu, tapi kita juga perlu memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa ikut adil juga mengambil peran di masyarakat juga. Begitu nggak Bu? Betul sekali. Dan ini yang tidak semua laki-laki itu menyadari. Tidak semua laki-laki menyadari. Kadang-kadang lelaki itu merasa dirinya itu sebagai imam di dalam keluarga itu, kemudian sebetulnya kan gini ya, fungsi pimpinan itu kan bukan hanya memerintah. Tapi dia juga memberi contoh, dia juga ada aspek pembinaan kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya itu kan. Jadi tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi juga memberikan contoh-contoh, juga memberikan kesempatan untuk berkembang kepada orang-orang yang dipimpinnya itu. Nah, itu yang kadang-kadang yang ditonjolkan oleh laki-laki itu adalah egonya sebagai seorang pimpinan di keluarga, itu yang kadang-kadang itu masih menonjol. Contoh misalnya minta dilayani seperti itu ya, kemudian pokoknya urusan domestik itu urusanmu, aku yang urusan luar, padahal kan tidak bisa begitu.
urusan anak itu sebetulnya juga bukan urusan istri saja, karena di akhirat nanti suami itu juga dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya, tentang anaknya. Nah, itu yang apa namanya, akhirnya kalau kita tarik ke sana, berarti kan sebetulnya apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu bukan hanya kewajibannya istri, tapi juga kewajibannya suami. Iya, betul sekali, Bu. Bahkan Rasulullah pun juga mencontohkan ya, Bu. Rasul itu kan juga ya bersih-bersih rumah, ya mencuci ya. Nah, itu kan artinya menggambarkan bahwa tugas domestik itu tidak hanya tugasnya perempuan, tapi laki-laki pun juga bisa melakukannya gitu. Betul, kan. Dan perihal untuk mendidik anak pun di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ya, Bu, itu kan juga dijelaskan bagaimana Luqman itu mendidik anaknya, gitu, menasehati anaknya. Nah, itu kan berarti juga menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak hanya mendidik, itu tidak hanya peranan seorang ibu saja, tetapi peranan ayah pun juga di sana itu dibutuhkan gitu. Jadi seperti itu ya, Bu. Iya, banyak sekali ayat Al-Quran itu yang mengingatkan ya laki-laki tentang kewajibannya dia terhadap keluarga, termasuk dalam pendidikan anaknya. Istri itu kan membantu, ya membantu. Karena suami tidak di rumah, maka kemudian istri yang membantu suami itu di dalam rumah tangganya. Tapi bukan berarti kemudian lepas tangan bahwa ini adalah tugasmu, ini tugasku. Pemisahan yang seperti itu sebetulnya tidak ada dalam Islam. Harusnya berkolaborasi. Betul. Ya, Bu, ya, saling melengkapi. Karena rumah tangga itu kan disusun dari dua orang kan, kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri lah. Nah, jadi bujangan saja, nggak usah menikah. Jadi apapun sebenarnya permasalahan rumah tangga itu ya harus ditopang keduanya ya, Bu, ya. Tidak hanya permasalahan domestik, anak, permasalahan apapun, kalau menurut saya ya, Bu, sepengetahuan saya itu pasti peranan keduanya itu diperlukan. Betul. Iya. Dalam hal kecil rumah tangga maupun dalam hal yang lebih luas itu ya, termasuk dalam kebijakan politik misalnya, itu peran-peran perempuan sebetulnya juga sangat diperlukan. Hanya memang untuk apa namanya terkait dengan politik ini masih belum terlalu berpihak pada perempuan, terutama dalam hal pemilihan ya. Dari apa namanya calon misalnya dalam pemilu legislatif misalnya. Itu kan dukungan perempuan untuk masuk di legislatif itu kan masih kecil sekali. Benar memang mereka ada keistimewaan, tapi kan tidak ada dukungan misalnya dari segi dana dan sebagainya, kesempatan untuk tampil dan sebagainya gitu. Nah, kalau kemudian keputusan yang diambil oleh legislatif tadi itu tidak berpihak pada perempuan, ya akhirnya balik-balik ya yang menjadi apa korban ya dalam tanda petik itu akhirnya ya perempuan lagi. Nah, iya, betul sekali, Bu. Lalu menurut jenengan ya, Bu, bagaimana sih, Bu, seharusnya kita konsep dalam hal perempuan berkemajuan itu seperti apa menurut jenengan? Iya. Jadi sebagai seorang perempuan yang disebut dengan berkemajuan itu kalau dia mendapatkan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Dia juga bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan kedamaian, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah itu dia akan bisa mengoptimalkan apa yang ada dalam dirinya. Sebetulnya perempuan itu juga punya potensi yang sama, hanya karena kesempatan saja akhirnya potensi itu tidak berkembang. Tapi kalau perempuan itu diberi kesempatan gitu ya, diberi kesempatan untuk apa, mengeksplor apa yang dia punya, insya Allah dia juga bisa menghasilkan sesuatu yang bahkan mungkin mengungguli laki-laki itu juga sangat bisa. Nah ini kalau sebagai perempuan yang punya pemikiran yang maju itu juga bagaimana dia punya kesadaran. Nah ini kadang-kadang juga perempuan sendiri yang tidak sadar. Iya, kadang-kadang itu ada yang gini. Malu, insecure gitu ya. Betul. Ada unsur malunya, ada unsur insecure-nya juga ada. Kadang-kadang juga dia begini, ngapain juga aku tuh akhirnya nanti ke dapur. Itu kadang-kadang dari perempuannya sendiri. Sudah diberi kesempatan untuk seperti itu, tapi dia yang tidak mengambil kesempatan itu. Nah, kalau kita sebagai perempuan yang ingin maju, tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan. Iya, karena pendidikan itu juga selalu berkembang, teknologi juga selalu berkembang. Tidak cukup kemudian kita selesai kuliah misalnya atau selesai sekolah gitu ya, kemudian berhenti gitu. Itu juga bukan salah satu ciri perempuan yang berkemajuan. Karena teknologi, ilmu itu juga akan selalu berkembang ya. Di contoh misalnya di kedokteran gitu ya. Kalau dulu
spesialis itu kan paling spesialis kandungan gitu saja kan, tapi kan sekarang sudah dipecah-pecah lagi. Spesialis penyakit dalam sekarang kan sudah dipecah-pecah lagi. Iya, betul. Nah, ada yang jurusannya apa-apa gitu kan semakin kecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau berkemajuan itu bagaimana dia selalu mengupgrade dirinya. Bukan hanya dari ilmunya, tapi juga dia bertanggung jawab atas ilmunya tadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia terapkan ilmunya itu di masyarakat. Mengambil peran di masyarakat. Betul, iya. Tentunya juga tidak melupakan tentang kewajiban dirinya, Ya. apapun yang diperintahkan oleh Allah seperti menutup aurat, terus tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki juga termasuk ya Bu ya. Pasti, kalau itu pasti. Makanya ilmu itu harus didasari dengan iman ya, karena itu Mbak. Kalau ilmu itu cahaya, iman itu landasannya. Kalau kemudian dia tidak dilandasi dengan iman, ya itu tadi nanti kemudian semuanya dilogikakan. Nah, padahal kan tidak selalu agama itu bisa dilogikakan yang sampai, kecuali kalau kemudian kita betul-betul bisa menggali ya, itu pasti bisa lah, ada ada hikmahnya dari semua ajaran-ajaran agama itu. Jadi antara iman dan juga ilmu pengetahuan itu juga harus seimbang ya Bu. Betul, ya, iya. Balance ya Bu. Nggak bisa cuman unggul salah satunya saja. Iya, gitu ya, Bu. Iya. Jadi kan ada zikir, ada fikir, dan ada amal. Ya, jadi agama juga iya, ilmu juga iya, diamalkan juga iya. Nah, diamalkan ini yang kadang-kadang itu tidak semua orang mau. Iya, padahal kita nanti kan ketika di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan, umur kita untuk apa, uang kita untuk apa, kan gitu ya. Kita diberi sehat itu untuk apa, kan seperti itu. Ya Ibu, tadi kan sudah membahas tentang konsep ya Bu ya, bagaimana menjadi perempuan yang berkemajuan. Tentunya kita juga harus berilmu, kita juga harus update terus ya Bu ya. Nah ini di masyarakat itu kan kita tidak sedikit ya Bu mendengar atau melihat bahwa kekerasan pada perempuan itu kan juga banyak ya Bu ya terjadi, terus juga eksplorasi mengenai perempuan itu kan juga banyak ya Bu ya. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu cara kita sebagai perempuan yang berkemajuan itu dalam hal menyikapi problematika seperti itu? Ya, kadang-kadang kita ini belum menyadari tentang diri kita sendiri Mbak. Kita belum menyadari tentang diri kita sendiri, bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri itu kadang-kadang masih ada yang belum bisa, sehingga kemudian dia larut gitu ya ketika diajak gitu. Kalau kita sebagai orang yang paham ya, ketika kemudian ada ajakan itu kan kita melihat dulu ajakan itu apa sih, manfaat enggak sih gitu. Nah itu yang tidak semua perempuan itu paham tentang posisi itu, apakah dia itu dalam posisi yang berbahaya atau tidak, itu yang kadang-kadang juga tidak dipahami, sehingga kemudian terjerumus ke arah yang negatif itu. Nah, tapi kalau kita punya dasar iman, kita tahu bahwa itu tidak baik, maka dia tidak akan mau melakukan itu, tidak akan mau dengan ajakan-ajakan itu. Jadi kita sendiri yang harus memahami, kita sendiri yang harus banyak menggali informasi ya. Karena bisa jadi dulu contoh begini Mbak, untuk TKW saja lah ya, untuk TKW saja. Kalau dulu mungkin masih banyak penyaluran TKW itu yang resmi, yang legal ya, sehingga misalnya kita ikut jadi TKW itu tidak ada masalah. Tapi sekarang kan sudah banyak biro penyalur tenaga itu yang ilegal. Nah, kalau kemudian kita tidak paham, itu setiap rayuan untuk ke sana, ayo ikut ke sana aja nanti gajimu sekian. Lah kalau dia tidak punya ilmunya pasti akan terjerumus, dan itu kemudian dia akan menjadi korban eksploitasi, entah itu dari sisi tenaganya atau bahkan dari seksualnya. Seperti itu. Jadi memang laki-laki perempuan tuh harus pinter, itu harus itu ya, wajib harus pinter itu. Meskipun istilahnya terpepet dengan masalah perekonomian, tapi kita juga harus pinter juga ya Bu dalam hal melangkah atau menunjukkan sikap kita gitu kan. Jangan sampai menentukan sikap tapi kita menimbulkan permasalahan baru gitu. Ya. Nah, salah penyikapan seperti itulah yang akan nantinya juga ruginya ya ke diri kita sendiri. Iya, dan itu juga menjadi concernnya Aisyah Mbak untuk menangani TKW yang purna.
Oh ada ya Bu ya? Ada, jadi mereka yang sudah tidak menjadi TKW sudah pulang ke Indonesia ya, entah itu memang kontraknya habis atau memang karena dia menjadi korban di sana, kemudian dia pulang, itu ada Aisyah di contoh di Tulungagung misalnya, yaitu kan juga pusatnya TKW, itu ada pembinaan untuk mereka-mereka yang sudah purna TKW itu, kemudian dibina, entah itu diberikan usaha, diajari apa kemampuannya, sampai kemudian dibantu pemasarannya, itu ada. Jadi Aisyah itu alhamdulillah tidak hanya fokus di sekolah, di pendidikan, di panti, enggak, tapi sudah merambah sampai ke sana. Bahkan yang terbaru ini kan sudah 3 periode mungkin ya, itu sudah ada lembaga baru lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Itu juga ada bidang itu. Karena apa? Kita melihat memang perempuan juga harus mulai ada betul, untuk hal yang kecil saja, misalnya membuang sampah, memakai barang-barang yang tidak bisa didaur ulang, itu supaya dihindari. Nah itu juga menjadi concernnya Aisyah. Iya. Lalu tadi kan juga Ibu sempat menyinggung mengenai TKW yang menjadi korban kekerasan ya Bu. Yeah. Lalu apa penanganan pertama yang dilakukan oleh Aisyah terhadap korban-korbannya itu? Ya, jadi di Aisyah sekarang ini Mbak juga ada Majelis Hukum dan HAM. Jadi kalau memang mereka perlu diupayakan untuk bantuan hukumnya, ya kita bantu untuk hukumnya. Tapi kalau kemudian dia memang butuh untuk pembinaan keterampilannya, ya kita beri gitu. Jadi memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya. Iya. Itu termasuk juga anak-anaknya yang ditinggal, itu juga beberapa daerah itu juga konsen untuk membina, bukan hanya dari sisi fisiknya tapi juga memperhatikan pendidikan anaknya itu. Iya, jadi Aisyah itu yang digarap itu semuanya. Istilahnya begini, mulai yang hidup sampai yang mati itu digarap semua oleh Aisyah. Diolah semua. Betul, ya, betul. Mulai sebelum menikah itu ya ada kelas pranikah juga Bu? Betul, bimbingan pranikah itu juga ada. Bimbingan pranikah ada, sampai kemudian hamil, dia melahirkan anak-anaknya bagaimana supaya tidak stunting gitu ya. Itu semuanya digarap oleh Aisyah. Sampai cari jodoh Bu? Cari jodoh belum ya Bu ya? Sepertinya belum. Kalau di Surabaya ada. Oh ada Bu, di Surabaya. Di Surabaya di Muhammadiyahnya, kalau di Aisyahnya belum. Oh belum. Ya belum, tapi kita di pembinaannya, jadi seperti pranikah itu kita punya paket untuk yang usia nikah. Jadi anak-anak yang lulus SMA atau anak-anak kuliah itu ada. Kemudian untuk usia-usia yang akan menikah, sudah punya jodoh, yang akan menikah itu juga ada paketnya. Oh berarti kelasnya masing-masing ya? Betul ya. Dan ini kita juga kepingin ada untuk paket istilahnya rumah tangga muda ya, rumah tangga muda. Berarti untuk pra dan juga pasca ya Bu? Betul ya, dan termasuk juga untuk bagaimana sih kita sebagai mertua. Itu juga perlu. Mertua itu juga perlu diberi pelajaran. Penting juga untuk diedukasi ya Bu. Iya betul karena sekali. Tidak sedikit juga kasus mengenai antara mertua dan menantu itu crash. Ya, jadi mulai yang belum lahir sampai meninggal itu semuanya diurusi oleh Aisyah. Itu pusatnya di mana Bu? Untuk yang pelatihan pranikah, pasca menikah, mertua dan lain sebagainya. Kebetulan saya salah satu fasilitatornya. Oh, yang itu. Biasanya di mana Bu? Kalau ngisi seperti itu? Kadang-kadang itu kita kan masuk di ini Mbak. Jadi Aisyah itu menjadi bagian dari fasilitatornya Kemenak. Jadi di Kemenak itu ada rutin dalam 1 bulan itu bisa sampai berapa angkatan gitu ya, tergantung catin-catinnya yang terdaftar di KUA. Nah itu nanti kemudian digantian, karena fasilitator di Surabaya misalnya saya contohkan itu kan juga banyak. Jadi kadang saya dapat materi apa, nanti yang lain lagi itu dapat materi apa, nanti ada lagi itu materi apa gitu. Tapi tidak mengatasi permasalahan rumah tangga gitu kan Bu ya? Sampai ke kasusnya kan biasanya ada mediasi sebelum perceraian, itu nggak sampai ya Bu? Yang kita juga ada grup untuk itu. Jadi kalau yang di Aisyah sendiri yang pernah mengadakan itu, mereka tetap ada di WA grup itu, sehingga kalau ada permasalahan tetap bisa dikomunikasikan, dikonsultasikan di grup itu. Ada.
Di Aisyah itu kan juga ada yang namanya Biksa, Mbak. Kenapa nih? Biksa itu Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Itu nanti di dalamnya itu ada pos bakum. Jadi kalau misalnya ada konflik sampai butuh bantuan hukum ya kita ke sana. Atau misalnya nanti perlu pelatihan masalah ekonomi itu juga ada Bu Eka. Jadi macam-macam Mbak di dalam Biksa itu ada macam-macam isinya itu. Oh, manajemen keuangan juga diajarkan ada, ya. Jadi kalau memang ya. diperlukan. Di Surabaya itu juga alhamdulillah Bu Eka-nya juga jalan gitu. Jadi kita menaungi UKM binaannya Aisyah itu. Oh, ada juga Bu ada, UKM. Ada. Kita beri wadah. Ya, jadi kalau mau bakulan di situ monggo. Kalau mau kepingin pengurusan PIRT misalnya, kemudian sertifikasi halal itu juga ada. Berarti kerjasama dengan MUI ya Bu? Ya, kalau sertifikasi halal jelas dengan MUI, dengan Disperindak gitu. Berarti ada lembaganya masing-masing yang menaungi itu ya Bu? Ya, kan di Aisyah itu ada majelisnya ada berapa sekarang? 8 ya? 8 apa 9 ya? Terus ada lembaga juga. Nah, ada lembaga juga dan masing-masingnya itu punya amal usaha. Amal usahanya apa Bu? Ya, sekarang melihat majelisnya. Sekarang kalau seperti majelis kesejahteraan sosial itu di Surabaya ini sedang giat-giatnya membuat TPJA, tim perawatan jenazah Aisyah dan takziah. Nah, ada tambahnya dan takziah. Jadi bagaimana adabnya bertakziah itu, apa yang harus dilakukan ketika kita takziah, itu ada timnya. Konsepnya itu nanti tim ini tadi akan mendampingi keluarga selama berapa hari gitu ya, termasuk mencukupi untuk kebutuhan makannya dia, yang keluarga yang kesusahan tadi dan sebagainya. Itu kemudian kita membuat buku panduan, kita sediakan set untuk jenazah itu, kain kafan dan seterusnya dan semuanya itu seperti itu. Kemudian ada lagi geria lansia. Oh, kayak senam gitu ya Bu? Geria lansia macam-macam isinya. Jadi ya diajari senam, ya diajari doa-doa, ya diajari macam-macam lah Mbak. Jadi sangat memberdayakan sekali. Betul, ya Bu ya. Iya. Nah, dan itu di beberapa cabang sudah mulai ada. Oh, gitu. Ini ya. Kita sedang merintis geria lansia yang jadi seperti deker Mbak, deker lansia istilahnya itu. Bukan panti ya, kalau di Aisyah tidak boleh ada panti karena kewajiban untuk merawat orang tua itu kan keluarga. Hanya kita membantu ketika anak-anak kerja daripada ibunya di rumah sendiri, maka itu kemudian kita tampung. Jadi seperti apa Mbak? Untuk mencari teman gitu aja. Iya. Supaya ibunya tidak jenuh. Tidak sendiri. Kemudian juga kita beri pembekalan agama dan sebagainya. Ini masih di Surabaya ini kita masih masih merintis. Tapi kalau yang untuk geria lansia yang tadi itu di cabang-cabang sudah ada. Masya Allah sekali ya, ternyata ya sangat memberdayakan ya. Dari Aisyah ini saya belajar juga bahwa perempuan itu bisa mengambil peran di mana saja, entah itu di pendidikan, entah itu di masyarakatnya, entah itu di lingkungan hidupnya, ataupun di bidang hukum pun sekalipun itu juga kita bisa mengambil peran di sana ya Bu ya. Tergantung bagaimana diri kita ada kemauan atau tidak dalam hal memberdayakan diri kita menjadi perempuan yang berkemajuan. Seperti itu ya Bu ya. Betul ya. Dan yang terakhir ini kita punya WA group Mbak. Isinya itu khusus untuk teman-teman yang ditinggal suaminya. Jadi agar merasakan ya Bu ya. Betul. Jadi kita namakan WA group itu Muslimat Tangguh. Muslimat Tangguh. Itu ada isinya teman-teman yang sudah sendiri yang ditinggal suaminya itu. Kita bantu kalau memang dia secara butuh penguatan mental ya kita besarkan. Kalau misalnya nanti dari mereka itu kepingin ada usaha bersama-sama gitu ya kan, bagaimanapun kan akhirnya yang menyambung hidup kan dari si istri. Nah itu ya kita dukung, ayo gitu, misalnya mau jualan apa atau mau usaha apa bareng-bareng itu. Jadi sangat mendukung itu. Tidak hanya dari segi psikis ya Bu. Betul, ya. Tapi juga dari segi ekonomi. Iya. Seperti itu juga sekali ya Bu. Iya, iya. Insya Allah sangat luar biasa sekali Bu, ya Allah. Oke, terakhir Bu, ini
saya kan melihat jenengan sangat-sangat inspiratif ya Bu ya. Khususnya terhadap diri saya sendiri ya, Gitu sebagai ya. perempuan yang masih muda itu rasanya saya nggak boleh kalah dengan para ibu-ibu. Semangatnya yang sangat luar biasa. Nah, mungkin ada pesan Bu bagi imawati-imawati di luaran sana. Bagaimana sih supaya kita menjadi orang yang perempuan yang berkemajuan seperti Iya, yang jelas begini Mbak, sebagai Imawati itu adalah salah satu angkatan muda Muhammadiyahnya yang diharapkan nanti menjadi penerus khususnya di Aisyah ya. Di Muhammadiyah juga boleh, perempuan juga boleh. Tapi porsi terbesar tetap akan masuk di Aisyah, dan itu menjadi apa? Sebetulnya itu juga candra kawah, candra di muka. Jadi kita itu mendapatkan ilmu itu bukan hanya di bangku kuliah. Sebetulnya pengalaman hidup itu justru bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti organisasi seperti itu. Betul sekali. Iya, ketika kita berhubungan dengan orang lain tuh kemudian bagaimana adabnya, bagaimana terhadap yang lebih muda, lebih tua. Kemudian ketika ada pelatihan juga kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru. Nah, itu kami berharap nantinya adik-adik atau anak-anak gitu ya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk tidak segan-segan masuk di Aisyah kalau memang sudah usianya. Tapi kalau belum, dinasiah dulu, dimatangkan dinasiah dulu. Karena dinasiah itu juga dinamikanya juga sangat menarik sebetulnya, asal kita telaten ya, kita telaten, karena memang beda di IPM, di IMM itu kan homogen ya Mbak, homogen ya dari sisi usia, dari sisi pendidikan. Tapi kalau sudah masuk di Nasiah, kemudian di Aisyah itu sudah beda lagi nanti suasananya itu. Jadi ayolah semangat tetap, meskipun sudah tidak di IMM tapi tetap bergabunglah di Muhammadiyah, terutama di Aisyah. Iya. Oke, baik, saya simpulkan ya Bu ya, Ya, bahwa perempuan yang berkemajuan itu tidak terbelenggu atas sebuah kata bahwa perempuan itu harus terdomestikkan gitu. Tetapi untuk saat ini, untuk menjadi perempuan yang berkemajuan, kita juga harus mengambil sebuah peran, entah itu perannya di pendidikan atau di hukum atau di masyarakat, sesuai dengan passion kalian masing-masing gitu. Dan pesan dari Bu Laila yang sangat menyentuh dalam hati saya itu juga mengenai kita belajar ya Bu ya, bahwa belajar itu tidak hanya mengenai teori, tapi kita juga perlu untuk belajar mengenai pengalaman, dan pengalaman itu tidak hanya cukup dari diri kita sendiri, tapi kita juga perlu pengalaman dari orang lain. Oke, terima kasih Bu untuk sharingnya hari ini. Gitu. Ya, oke teman-teman, semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.